Dalam kasus orang hilang yang misterius ini, rekaman CCTV menjadi salah satu dari sedikit petunjuk yang mungkin bisa membantu membawa orang yang hilang kembali ke rumah. Baik hilang selama berbulan-bulan maupun bertahun-tahun, setiap orang memiliki orang-orang tercinta yang masih menunggu mereka pulang. Nomor 10. Beberapa kasus orang hilang modern yang paling aneh adalah ketika seseorang tampaknya berhasil menghindari semua CCTV sebelum menghilang begitu saja tanpa jejak. Itulah yang mungkin terjadi pada Mark Hansen yang hilang. Meskipun satu penampakan singkat mungkin menyimpan petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Mark berusia 53 tahun ketika dia menghilang tanpa jejak pada tanggal 31 Januari 2025. Ketika polisi kembali meminta informasi setahun setelah dia menghilang, hanya sedikit informasi baru tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Hanya sedikit detail yang telah dirilis dalam kasus Mark dan tidak jelas apakah ada banyak hal lain yang diketahui tentang keadaan hilangnya dia. Dia terakhir terlihat berjalan di dekat rumah orang tuanya di pinggiran Cardiff, Glen Cumtawe, antara pukul 21.45 dan 22.00. Siapa yang sebenarnya melihat Mark juga tidak diketahui, begitu pula dengan kondisi dia saat menghilang. Laporan penampakan terakhir yang pasti menyebutkan bahwa dia berada di Captain's Walk menuju ke arah Bronson Crescent. Itu akan membawa Mark melewati area berumput kecil yang hanya memiliki jalan setapak. Kedua area tersebut adalah kawasan pemukiman yang membatasi jumlah rekaman CCTV yang bisa dianalisis oleh polisi. Setelah Mark menghilang, polisi meninjau rekaman CCTV apapun yang bisa ditemukan di area tersebut. Pencarian di darat juga dilakukan dengan fokus pada area di mana Mark terakhir terlihat, serta area berumput dan beberapa rumpun pohon kecil di sekitarnya yang mungkin bisa menyembunyikan seseorang jika mereka mengalami masalah. Namun tidak ditemukan jejak Mark maupun barang-barangnya. Polisi juga meminta bantuan dari siapapun yang mungkin melihat Mark. Beberapa laporan diterima, namun tidak ada satupun yang dipastikan sebagai pria yang hilang tersebut. Istri Mark, Angela, telah bergabung dengan polisi untuk meminta informasi. Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi menunjukkan rekaman CCTV yang diduga menampilkan Mark kepada Angela. Hanya satu dari rekaman tersebut yang tidak bisa dikesampingkan. Rekaman itu menunjukkan seorang pria berjalan larut malam melewati sebuah SPBU Texaco. Pria itu terlihat dari kejauhan dan punggungnya menghadap ke kamera. Pakaian gelap yang dikenakannya membuat sulit untuk dikenali dan baik polisi maupun Angela tidak dapat memastikan apakah itu Mark atau bukan. Penampakan itu terjadi pada tanggal 2 Februari, beberapa hari setelah Mark terakhir terlihat di St. Mellons, bagian lain dari Cardiff. Jika itu memang Mark, penampakan tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang di mana dia berada selama beberapa hari itu dan bagaimana dia bisa menghindari tertangkap kamera. Yang lebih penting adalah pertanyaan kemana Mark pergi setelah keluar dari jangkauan kamera. Selama permohonan informasi pada peringatan hilangnya, rekaman CCTV tersebut tidak disebutkan. Keluarga Mark mengatakan bahwa dia menjalani kehidupan yang normal dan mereka tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa dia ingin menghilang. Dia digambarkan memiliki tinggi 5 kaki 7 inci dan terakhir terlihat mengenakan setelan olahraga berkerudung berwarna biru abu-abu serta sepatu Puma putih dengan detail hijau. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus ini diminta untuk menghubungi kepolisian South Wales melalui situs web mereka di southwalespolice.uk atau dengan menghubungi 111 dengan menyebutkan nomor referensi. 2.500.033.949. Nomor 9. Ketika Peter Edwards meninggalkan rumahnya di Scone, Skotlandia, keluarganya mengira ia akan pulang dalam beberapa jam. Namun, hampir 1 dekade kemudian, kemana sebenarnya Peter pergi hari itu masih menjadi misteri. Peter adalah anggota komunitas kecil di Scone yang dikenal luas dan disukai. Dia adalah seorang pendeta di Perth Christian Fellowship setempat yang ia bantu dirikan pada tahun 1980-an. Dia bekerja di toko buku gereja dan dikenal sebagai orang yang baik hati dan ramah. Dia sering terlihat berbicara dengan pelanggan saat bekerja. Tidak ada masalah yang diketahui dalam hidupnya dan kepergiannya benar-benar tidak terduga. Pada pagi hari tanggal 1 November 2016, Peter meninggalkan rumahnya memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi bekerja. Namun pria berusia 65 tahun itu justru meninggalkan kuncinya di depan pintu rumahnya dan pergi begitu saja. Dia naik bus nomor 7 ke Perth yang letaknya tak jauh dari sana, turun pada pukul 7.43 pagi di dekat Hotel Lovat. Dia tidak masuk ke hotel itu, melainkan berjalan menuju pusat kota. Perth adalah daerah yang sudah dikenal oleh Peter. Ada kafe yang didukung oleh gereja di kota itu yang sering dikunjungi olehnya. Tapi pria yang hilang itu tidak mampir ke sana hari itu.
Sekitar tengah hari, dia turun dari bus di Aberdeen dan dia menghabiskan 2 jam di kota itu sebelum naik bus X7 pukul 2 siang menuju Stonehaven. Di bus inilah rekaman CCTV terakhir dari pria yang hilang itu diambil. Rekaman itu menunjukkan dia sendirian, membawa tas kecil dan payung. Tidak ada yang aneh dari rekaman itu, selain fakta bahwa itulah terakhir kalinya Peter terlihat. Dia turun dari bus pada pukul 15.20 dan tampaknya menghilang begitu saja. Namun pada saat itu, di suatu sore bulan November di Skotlandia, matahari hampir terbenam dan sudah terlambat bagi siapapun untuk tiba di Stonehaven untuk perjalanan sehari. Peter memang membawa sebuah tas, tetapi tampaknya tidak cukup untuk menginap semalam. Ketika Peter tidak pulang ke rumah malam itu, keluarganya menghubungi polisi. Saat itulah mereka menemukan rute bus aneh yang diambilnya. Sebenarnya ada rute langsung antara Perth dan Stonehaven, tapi sesuatu telah membawa Peter ke Aberdeen. Dia menghabiskan 2 jam di Aberdeen, tapi tidak ada informasi tentang apa yang dia lakukan selama waktu itu. Tampaknya juga ada jeda beberapa jam antara saat Peter tiba di Perth dan saat dia harus berangkat agar bisa tiba di Aberdeen sekitar tengah hari. Polisi menggunakan helikopter dan anjing pelacak dalam pencarian mereka terhadap pria yang hilang itu. Anjing-anjing itu tidak dapat mendeteksi bau apapun di halte bus tempat Peter diketahui turun dari bus. Menurut keluarganya, Stonehaven bukan daerah yang begitu dikenalnya, dan tidak ada alasan yang jelas mengapa dia akan pergi ke sana. Salah satu teori dalam kasus ini adalah bahwa dia mencoba meninggalkan kehidupan lamanya karena suatu alasan. Keluarganya berteori bahwa dia mungkin telah mewarnai rambutnya atau mencukur janggutnya, yang akan sangat mengubah penampilannya. Dia juga mungkin ada seseorang yang menunggunya di dalam mobil di Perth, yang bisa menjelaskan mengapa jejak aromanya tidak pernah terdeteksi. Keluarganya masih khawatir tentang dirinya dan berharap dapat memecahkan misteri apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai yang hilang. Peter digambarkan memiliki tinggi sekitar 5 kaki 10 inci dan bertubuh kurus, dengan rambut yang mulai menipis, kepala botak, dan janggut putih. Dia terakhir kali terlihat mengenakan celana panjang gelap, jaket hitam, sepatu gelap, dan kupluk abu-abu. Siapapun yang memiliki informasi terkait kasus ini dapat menghubungi polisi Skotlandia di 101 atau Lembaga Amal Orang Hilang di 116000. Nomor 8. Damien Vernon berusia 32 tahun ketika ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan keluarga yang sangat dekat. Lebih dari 1 dekade setelah ia menghilang, keluarganya masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Damien meninggalkan rumahnya di Bridlington, Inggris pada tanggal 8 Desember 2014. Ia mengendarai mobil milik pacarnya dan pergi untuk membeli sebuah kendaraan dari seseorang di Sheffield. Orang tersebut adalah seseorang yang pernah ditemui Damien sebelumnya, dan tidak ada indikasi bahwa ia ada hubungannya dengan hilangnya Damien secara misterius. Ayah yang hilang itu terakhir kali dipastikan terlihat di sebuah bank di Bridlington. Rekaman CCTV menangkap Damien sekitar pukul 14.15. Dia tampak santai dan tersenyum saat berbicara dengan kasir. Polisi percaya dia meninggalkan Bridlington tidak lama setelah itu. Seharusnya itu adalah perjalanan yang lancar, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, Damien mengambil jalan memutar dari rute utama. Polisi berhasil melacak rutenya melalui beberapa jalan A, termasuk berhenti di SPBU BP di A645. Akhirnya dia sampai di Wakefield, sebuah kota yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan. Melewati Wakefield menuju Sheffield sebenarnya tidak akan menambah terlalu banyak waktu dalam perjalanannya, tetapi Damien tidak pernah menyelesaikan perjalanan itu. Dia pergi ke daerah pemukiman, berhenti di Jalan Sycamore, dan di sana dia meninggalkan mobilnya serta terlihat berjalan menyusuri gang di antara rumah-rumah. Ketika Damien tidak pulang ke rumah malam itu, keluarganya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Itu sangat tidak biasa bagi Damien untuk melewatkan makan malam bersama keluarga. Ibunya melaporkan Damien hilang keesokan harinya dan pencarian pun dimulai. Tak lama kemudian, Vauxhall Corsa yang dikendarai Damien ditemukan, meskipun itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kendaraan itu ditemukan tidak jauh dari Sungai Calder, sehingga muncul spekulasi bahwa pria yang hilang tersebut mungkin entah bagaimana masuk ke sungai. Pencarian menyeluruh sepanjang 35 mil di sungai telah dilakukan, tetapi tidak ada tanda-tanda Damien atau petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Pada bulan Juni tahun berikutnya, penyelidikan dikurangi karena tidak ada petunjuk baru yang bisa diikuti. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa Damien mungkin berhenti di Wakefield. Jika dia berniat untuk bertemu seseorang di sana, orang itu tidak pernah melapor. Menurut polisi, tidak ada tanda-tanda bahwa pihak ketiga terlibat dalam hilangnya dia, tetapi putrinya percaya seseorang tahu sesuatu yang bisa membantu penyelidikan.
Pada peringatan 10 tahun kehilangannya, polisi merilis rekaman CCTV bank dengan harapan bisa mengungkap petunjuk baru. Baik polisi maupun keluarga Damian terus meminta informasi dari masyarakat. Damian digambarkan memiliki tinggi sekitar 6 kaki, bertubuh ramping, dan berambut coklat muda yang pendek dan bergelombang. Pakaian yang dikenakan Damian saat menghilang dapat terlihat di rekaman CCTV. Siapapun yang memiliki informasi terkait kasus ini dapat menghubungi 101 dengan menyebutkan log 125 tanggal 2 Desember 2024 atau Crime Stoppers di 0800 555 111. Nomor 7. Selama beberapa hari di bulan Juli 2011, Maria Cash yang berusia 29 tahun melakukan perjalanan yang tidak menentu ke beberapa kota di Argentina. Beberapa pergerakannya terekam CCTV, namun apa yang sebenarnya terjadi setelah dia terakhir kali keluar dari jangkauan kamera tetap menjadi misteri. Semua bermula dari perjalanan sederhana dan spontan untuk mengunjungi seorang teman. Terakhir kali keluarganya melihatnya adalah pada tanggal 4 Juli saat dia naik bus dari Buenos Aires menuju Jujuy. Dia membawa sebuah koper, sebuah ransel, dan 700 peso. Alih-alih menyelesaikan seluruh perjalanan dengan satu bus, dia turun di Rosario de la Frontera keesokan paginya, karena dia tidak menyukai suasana di dalam bus. Dengan bantuan temannya yang mengirimkan tiket bus prabayar, Maria akhirnya sampai di Jujuy 2 hari setelah dia berangkat. Sayangnya, perjalanannya belum berakhir. Dia tidak pernah benar-benar sampai ke rumah temannya. Dia mencoba meminta dia atau saudara perempuannya untuk menjemputnya dari stasiun bus, tapi keduanya sedang sibuk. Sore itu, dia menggunakan telepon umum untuk menelpon keluarganya di Buenos Aires, meminta uang, dan memberitahu mereka bahwa dia tidak merasa sehat. Terakhir kali dia berbicara dengan mereka, dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Salta. Maria tiba di Salta larut malam itu. Rekaman CCTV menunjukkan dia berjalan dengan ranselnya, dia sendirian dan tidak membawa koper yang dia bawa saat naik bus. Pada pukul 1:15 dini hari tanggal 7 Juli, dia mengunjungi sebuah rumah sakit di Salta dan mengatakan bahwa dia tidak merasa sehat. Dia tidak memberikan nama belakangnya dan saat dokter siap memeriksanya, dia sudah pergi. Keesokan harinya, Maria mengirim email kepada anggota keluarga untuk meminta nomor telepon teman dan kerabat. Itu adalah terakhir kalinya mereka mendengar kabar darinya. Gambar CCTV dan kesaksian saksi mata memperpanjang garis waktu sedikit lebih jauh. Maria menumpang di berbagai truk yang menuju ke selatan. Menurut salah satu sopir, Maria pendiam dan tampak berada dalam keadaan aneh selama perjalanan. Dia memberitahunya bahwa dia berencana untuk bertemu seseorang di perbatasan Tucuman, tetapi tidak diketahui ada pertemuan yang benar-benar terjadi. Sopir terakhir adalah seorang pria bernama Hector Romero. Dia mengaku telah mengantarnya sejauh 14 km, menurunkannya di dekat tempat suci de Punta Coria di Jalan Nasional 34. Ini akan menjadi penampakan terakhir Maria yang diketahui. Romero mengaku ada truk lain di sekitar lokasi, tetapi tidak ada orang lain yang mengaku telah memberi tumpangan padanya. Maria dilaporkan hilang pada tanggal 8 Juli ketika dia kehilangan kontak dengan keluarganya. Perilakunya dalam beberapa hari sebelum terakhir kali dia terlihat sangat tidak stabil, dan pencarian terhadapnya langsung dimulai. Rekaman CCTV dapat menguatkan cerita beberapa pengendara yang melihatnya hari itu, tetapi kesaksian Romero tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasi, dan dia beberapa kali mengubah ceritanya. Pada tahun 2024, Romero ditangkap, tetapi kasus terhadapnya dihentikan karena kurangnya bukti. Bahkan, jika Maria memang menjadi korban tindak kejahatan oleh seseorang yang ditemuinya di jalan, itu tetap tidak menjelaskan perilakunya yang tidak menentu sebelumnya. Salah satu teori adalah bahwa dia mengalami semacam krisis kesehatan mental yang membuatnya berjalan menjauh ke dalam hutan dan tidak pernah terlihat lagi. Penyelidikan yang luas telah menghasilkan beberapa petunjuk, tetapi tidak ada satupun yang membuahkan hasil. 15 tahun kemudian, keluarga Maria masih belum juga mengetahui apa yang terjadi padanya atau membawanya pulang. Nomor 6. David Holland dilaporkan hilang setelah ia tidak masuk kerja pada bulan Maret 2022. Rekaman CCTV yang ditemukan sebagai bagian dari penyelidikan justru menambah misteri. David terakhir kali terlihat pada malam tanggal 11 Maret 2022. Berasal dari Wales, dia telah tinggal di Selandia Baru selama bertahun-tahun dan baru-baru ini mengajukan permohonan izin tinggalnya. Dia bekerja sebagai dokter dan digambarkan oleh ibunya sebagai seseorang yang memiliki kepedulian sosial yang besar. Meskipun dia tinggal di belahan dunia lain, David tetap berkomunikasi dengan ibunya. Mereka saling berkirim pesan hanya beberapa hari sebelum dia menghilang. Dia bercerita tentang memanfaatkan sisa musim panas dengan pergi berselancar.
Dia juga khawatir tentang invasi Rusia ke Ukraina yang baru-baru ini terjadi. Ibunya sama sekali tidak tahu bahwa pesan-pesan ini akan menjadi hal terakhir yang dia dengar darinya. David terakhir kali terlihat oleh teman-temannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan berenang di sebuah pantai yang tidak jauh dari rumahnya di Tauranga. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh karena David dikenal sangat aktif dan suka beraktivitas di luar ruangan. Tidak ada yang menyadari bahwa dia hilang sampai dia tidak masuk kerja keesokan harinya. Awalnya, polisi berasumsi bahwa David memang pergi berenang atau setidaknya dia berniat untuk itu. Dia digambarkan sebagai perenang yang handal, tapi tetap saja ada kemungkinan dia mengalami masalah di air. Namun, rekaman CCTV yang ditemukan setahun kemudian justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Rekaman CCTV yang diambil pada pukul 8 malam di malam ketika David menghilang menunjukkan seorang pria yang mirip dengannya berjalan ke arah utara di samping jembatan Sandhurst Drive. Polisi tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar David, tetapi pria tersebut mengenakan barang-barang yang diketahui hilang dari rumah sang dokter, termasuk sepatu bot hiking, celana berwarna coklat muda, dan atasan berwarna gelap. Polisi menunjukkan rekaman yang telah diperjelas kepada ibu David. Sementara polisi masih berhati-hati, ibu David yakin bahwa itu adalah putranya. Tidak ada alasan bagi David untuk berjalan ke arah ini jika dia hanya ingin berenang. Mungkin saja dia berubah pikiran dan memilih untuk mendaki, atau ada sesuatu yang lebih aneh sedang terjadi. Petunjuk baru itu membuat polisi serta tim pencarian dan penyelamatan darat mencari di daerah Matarapihi dan Magatapu. Surf Life, Life Saving NZ, penjaga pantai, dan sekitar 148 relawan juga ikut mencari David, tetapi semuanya kembali dengan tangan kosong. Ibu David telah beberapa kali terbang ke Selandia Baru untuk mencoba mencari jawaban tentang putranya. Dalam sebuah imbauan, dia menggambarkan David sebagai anak yang cerdas, multitalenta, sporty, peduli, baik hati, dan penuh perhatian. David digambarkan memiliki tinggi sekitar 5 kaki 11 inci dan bertubuh atletis. Dia memiliki rambut coklat kemerahan dan mata coklat. Siapapun yang memiliki informasi terkait kasus ini dapat menghubungi polisi secara online di 105.police.govt.nz dan klik update report, atau dengan menelepon 105 dengan nomor referensi berkas 220312-2201312 pada 6869. Nomor 5. Ketika Dennis Jarvis menghilang, polisi dan keluarganya sama-sama berharap dia akan segera kembali. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa tanda-tanda keberadaannya dan tanpa petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Dennis terakhir kali terlihat pada 3 Agustus 2022 di dekat rumahnya di Bristol, Inggris. Dia tinggal bersama orang tuanya setelah baru-baru ini bercerai dari suaminya. Menurut keluarganya, Dennis sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan mental. Mereka mencoba mencarikan bantuan untuknya, tetapi percaya satu-satunya cara hal itu bisa terjadi adalah jika Dennis mengakui bahwa dia memiliki masalah. Pada hari hilangnya, Dennis dan ayahnya sedang bertengkar tentang hal ini ketika dia memutuskan untuk pergi. Dia mengemas 5 tas dan pergi. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia akan berkemah di Saudi Park yang dekat untuk menenangkan pikirannya. Itu hanya beberapa ratus kaki dari rumah orang tuanya. Mereka khawatir tentang dirinya, tapi mereka memperkirakan dia akan kembali keesokan harinya. Ketika Dennis tidak pulang, orang tuanya mencarinya dan melaporkan dia hilang ke polisi. Awalnya, semua orang berharap Dennis akan segera pulang dan tidak ada penyelidikan serius yang dilakukan. Baru beberapa bulan kemudian, ketika masih belum ada tanda-tanda wanita yang hilang itu, penyelidikan pun ditingkatkan. Pencarian di taman menemukan 2 dari 5 tas yang dibawa Dennis. Yang penting, dompet Dennis yang berisi 3.000 pound uang tunai tidak ditemukan. Hingga saat ini, 3 tas lainnya belum pernah ditemukan. Pencarian di Sungai Avon yang berada di dekatnya dan badan air lainnya juga tidak menemukan petunjuk apapun. Polisi mengunjungi para tetangga dan mengumpulkan rekaman kamera pengawas dari area sekitar. Pada saat itu, banyak tempat sudah menimpa atau menghapus rekaman dari beberapa bulan sebelumnya, yaitu saat hilangnya korban. Tidak ada rekaman yang menampilkan Dennis dari malam saat dia menghilang yang pernah ditemukan atau dirilis ke publik. Namun polisi menemukan rekaman kamera pengawas dari sehari sebelum Dennis menghilang, dan rekaman itu menunjukkan mantel abu-abu khas tanpa lengan sepanjang paha yang diyakini dikenakan Dennis saat dia menghilang. Polisi berharap merilis rekaman ini bisa mengingatkan siapapun yang mungkin melihat mantel itu dibuang beberapa hari setelah Dennis menghilang. Dan dia juga mengenakan gaun bermotif bunga berwarna biru tua dan sepatu putih. Ada beberapa laporan penampakan potensial tak lama setelah Dennis menghilang, tapi tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Pada suatu saat, ayah Dennis percaya bahwa dia melihat Dennis di sebuah halte bus saat dia melintas. Tetapi ketika dia berbalik untuk memeriksa, wanita itu sudah tidak ada.
Tidak ada kamera keamanan di sekitar area tersebut untuk diperiksa. Polisi melaporkan tidak ada tanda-tanda kehidupan sejak Dennis menghilang. Dia tidak membawa ponsel atau laptop saat menghilang, tetapi tidak ada jejak digital atau keuangan lainnya darinya. Keluarganya masih berharap bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri, meskipun itu tampak tidak seperti dirinya. Mereka meminta, bahkan jika dia tidak ingin pulang, setidaknya dia meninggalkan catatan untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Dennis digambarkan memiliki tinggi 5 kaki 5 inci dan bertubuh ramping, dengan rambut pirang panjang dan mata biru. Siapapun yang memiliki informasi terkait kasus ini dapat menghubungi 101 dengan menyebutkan nomor referensi 5222-186-376 atau menggunakan portal online kepolisian untuk membagikan informasi. Nomor 4. Renzo Bullhead adalah seorang mahasiswa di United Tribes Technical College yang sedang pulang ke rumah untuk liburan musim semi ketika ia tiba-tiba menghilang. Dia meninggalkan beberapa petunjuk tentang apa yang mungkin telah terjadi padanya. Renzo berusia 20 tahun saat ia menghilang. Dia adalah anggota suku Standing Rock Sioux dan dibesarkan di McLaughlin, South Dakota. Setelah menyelesaikan sekolah, Renzo mendaftar di United Tribes Technical College di North Dakota untuk belajar pengelasan. Menurut keluarganya, tidak ada masalah yang jelas dengan sekolah atau kehidupan pribadinya. Dia pindah ke Bismarck untuk sekolah, tetapi kembali ke McLaughlin selama liburan musim semi. Ibunya mengatakan kepada media bahwa Renzo tidak menghabiskan minggu itu untuk berpesta, melainkan menikmati makanan rumahan dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pada tanggal 16 Maret, ibu Renzo mengantarnya ke asrama untuk menurunkan beberapa barang, dan setelah itu dia setuju untuk mengantarnya bertemu dengan beberapa teman yang tinggal di Mandan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal Renzo sepanjang hidupnya, tetapi ibunya tetap merasa khawatir terhadap mereka. Mereka bukanlah mahasiswa seperti putranya, dan ada kekhawatiran bahwa mereka bisa saja membawa Renzo ke dalam masalah. Ketika Renzo diantar, teman-temannya meyakinkan ibunya bahwa mereka tidak akan melakukan apapun yang berbahaya. Apa yang sebenarnya mereka lakukan tidak jelas, tetapi pada suatu saat di malam hari, lokasi Snapchat Renzo terhenti di sebuah jembatan rel kereta api yang menghubungkan Mandan dan Bismarck. Lokasi itu tetap di sana sepanjang malam, tidak bergerak. Awalnya keluarga Renzo tidak menyadari ada yang salah, tetapi ketika dia tidak muncul di kelas, jelas ada sesuatu yang telah terjadi padanya. Peta Snapchat menarik perhatian ke jembatan rel kereta api, dan rekaman CCTV diambil dari berbagai sudut, serta polisi menelusuri lebih dari 70 jam rekaman. Gambar-gambar menunjukkan Renzo berjalan sendirian di sepanjang rel kereta api. Dia terlihat sedang melihat ponselnya, dan keluarganya percaya bahwa saat gambar itu diambil, dia sedang mengirim pesan kepada pacarnya melalui Snapchat. Pesan-pesan Snapchat tersebut telah dibagikan kepada polisi. Sekitar 20 menit setelah Renzo tertangkap kamera sedang melintas di sisi barat jembatan, sesuatu yang aneh terlihat di kamera jalur air timur. Rekaman itu sulit untuk dilihat dengan jelas, tetapi dari kejauhan tampak seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke dalam air. Kamera menangkap percikan air, tetapi tidak merekam apa yang menyebabkannya. Keluarga Renzo tidak percaya dia akan sengaja masuk ke dalam air, tetapi dia mungkin saja terjatuh. Tapi ibunya tidak percaya Renzo benar-benar masuk ke dalam air itu. Dia mengatakan kepada media bahwa seekor ikan bisa saja menjadi penyebab cipratan itu. Polisi dan relawan mencari di sekitar area sungai, termasuk di tempat asal cipratan itu. Salah satu teori menyebutkan bahwa Renzo telah diseret keluar dari sungai dan anjing pelacak didatangkan untuk mencoba melacak bau apapun. Pencarian di bawah air juga dilakukan. Pekerjaan konstruksi di jembatan membuat beberapa area tidak dapat diakses hingga berbulan-bulan setelah Renzo menghilang. Dan ketika akhirnya area tersebut diperiksa, tidak ditemukan apa-apa. Renzo telah hilang selama lebih dari 1 tahun, dan dia digambarkan memiliki rambut hitam dan mata coklat. Dia terakhir kali terlihat mengenakan celana piyama kotak-kotak hitam dan abu-abu, sweatshirt hitam, dan jaket puffer hitam. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus ini dapat memberikan informasi dengan mengirim pesan teks ke 847-4111 atau dengan menelpon 1833-560-2065. Nomor 3. Pada bulan November 2001, Raymond Scott menghilang tanpa jejak dalam keadaan yang tidak biasa. Lebih dari 10 tahun kemudian, polisi merilis rekaman CCTV yang menampilkan seorang pria yang mereka yakini bisa memecahkan misteri tersebut. Raymond terakhir kali terlihat pada 16 November 2001. Dia sedang melakukan pekerjaan perbaikan rumah untuk saudaranya di lingkungan Harrow, London. Dia meninggalkan rumah dengan van Ford Transit putihnya dengan nomor polisi D346 DPR. Itu adalah terakhir kalinya siapapun melihat pria yang hilang ini. Raymond meninggalkan seorang istri dan 4 anak, serta 2 saudara laki-laki.
Sangat tidak biasa bagi Raymond untuk menghilang dan keluarganya segera melaporkan dia hilang ke polisi. Penyelidikan awal polisi mencakup pencarian di danau-danau terdekat dan area berhutan. Menurut polisi, tidak ada petunjuk yang mengarahkan mereka ke sana, tetapi lokasi-lokasi ini dekat dengan tempat tinggal Raymond. Beberapa waktu kemudian, mobil van Raymond ditemukan dan mobil itu diambil oleh para remaja untuk dibawa jalan-jalan lalu ditinggalkan. Polisi dengan cepat menyadari bahwa para remaja itu tidak ada hubungannya dengan kasus hilangnya ini, tetapi tindakan mereka telah menghambat penyelidikan. Tidak ada cara untuk mengetahui dalam kondisi seperti apa van itu ditinggalkan, dan apakah Raymond yang mengendarainya ke tempat di mana para remaja itu menemukannya. Namun, mereka bisa menjawab di mana van itu ditemukan. Mereka memberitahu polisi bahwa mereka mengambilnya di Field End Road di Eastcote yang telah diverifikasi oleh petugas lalu lintas. Polisi meyakini van itu mungkin telah berada di jalan servis di belakang pertokoan sejak hari Raymond menghilang. Kemana Raymond bermaksud pergi setelah meninggalkan rumah saudaranya masih menjadi misteri hingga hari ini. Menurut kerabat, Raymond mungkin dijadwalkan untuk melakukan pekerjaan membersihkan kebun di daerah Hillington atau Harrow. Dia bekerja sendiri dan mengambil pekerjaan serabutan sehingga jadwal kerjanya sulit dipastikan. Dalam imbauan kepada publik, polisi meminta siapapun yang mungkin telah mempekerjakan Raymond untuk melapor. Dan beberapa bulan setelah dia menghilang, keluarga menerima sebuah petunjuk yang meresahkan dan diduga terkait kasus ini. Pada pagi hari tanggal 28 April 2002, seseorang menelpon kakak Raymond dari telepon umum, dan kakaknya menggambarkan panggilan itu sebagai panggilan bernada mengancam. Si penelpon hanya berkata, "Kamu sudah kena," atau "Kamu yang berikutnya." Telepon umum yang dimaksud terletak di stasiun Tube South Harrow. Ini adalah area yang dipenuhi kamera CCTV. Sampai saat ini, pencarian melalui CCTV tidak menemukan tanda-tanda Raymond atau penjelasan tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Bahkan rekaman van miliknya pun tidak dapat ditemukan. Namun rekaman dari stasiun kereta bawah tanah ternyata lebih berguna. Rekaman yang goyah itu menunjukkan seorang pria dengan jaket gelap dan topi menaiki beberapa anak tangga ke peron dan kemudian menghilang dari jangkauan kamera. Inilah orang yang diyakini polisi melakukan panggilan telepon tersebut. Saudara laki-laki Raymond menghabiskan bertahun-tahun mendesak polisi untuk merilis rekaman ini ke publik, dan baru pada tahun 2014 keinginannya itu terpenuhi. Kasus Raymond muncul di acara TV Crime Watch dan menampilkan rekaman CCTV tersebut. Pada titik ini, hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penuntutan siapapun yang bertanggung jawab telah meningkat menjadi 20.000 pound sterling. Dan saat ini, polisi yakin bahwa ada tindakan kriminal yang terlibat. Namun, meskipun sudah ada imbauan, pria tersebut tetap tidak teridentifikasi dan Raymond masih hilang. Raymond memiliki tinggi 5 kaki 7 inci saat dia menghilang dan bertubuh kurus. Dia memiliki tato bertuliskan Ray di tangan kirinya dan mengenakan kacamata kotak. Siapapun yang memiliki informasi dapat menghubungi Crime Stoppers di 0800 555 111. Nomor 2. Rosemary Harry terakhir terlihat pada tanggal 28 Januari 2006. Dalam beberapa bulan sejak dia menghilang, hanya ada sedikit petunjuk dalam kasusnya, dan keluarga serta teman-temannya masih mencari jawaban. Rosemary adalah seorang perempuan pribumi yang tinggal di Duncan, British Columbia pada saat dia menghilang. Dia sedang menjalani proses memperbaiki hidupnya dan baru-baru ini pindah ke sebuah apartemen bersama sahabatnya. Pada hari terakhir dia terlihat, teman sekamarnya menurunkannya di pusat kota Duncan untuk bertemu dengan seorang pekerja sosial. Dia telah rajin menghadiri pertemuan dan kali ini pun tidak berbeda. Dia menghadiri pertemuan tanpa masalah dan menurut teman sekamarnya, dia akan menghubunginya setelah pertemuan selesai untuk menjemputnya. Tapi telepon itu tidak pernah datang. Rosemary tidak pulang ke rumah dan teman-teman serta keluarganya dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Wanita berusia 34 tahun itu secara rutin memposting di media sosial dan mengunggah beberapa video setiap hari ke TikTok. Tetapi aktivitas media sosialnya terhenti sejak hari dia menghilang. Ketidakhadirannya sangat tidak seperti biasanya. Menurut teman dan keluarganya, dia adalah orang yang bahagia, supel, dan suka membantu, yang sedang dalam suasana hati positif saat terakhir kali terlihat. Setelah beberapa hari tanpa ada kontak, orang-orang terdekat Rosemary tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia dilaporkan hilang pada tanggal 4 Februari. Teman dan keluarga segera mulai mencari dan mereka mencetak selebaran untuk disebarkan di area tempat dia terakhir terlihat, mencari siapa saja yang mungkin tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan pertemuannya. Penyelidikan polisi melibatkan wawancara dengan beberapa orang dan mendatangkan tim pencarian dan penyelamatan setempat untuk mencoba menemukan jejak apapun dari Rosemary.
Pencarian besar-besaran termasuk unit penyelamatan arus deras dilakukan 2 minggu setelah Rosemary menghilang. Polisi juga mencari rekaman CCTV dari daerah tersebut. Sebulan setelah Rosemary menghilang, polisi merilis gambar dari rekaman CCTV yang menunjukkan wanita yang hilang tersebut. Tanggal dan lokasi pasti dari foto tersebut tidak diumumkan, tetapi gambar itu menunjukkan jaket yang diyakini dikenakan Rosemary saat dia menghilang. Sayangnya, tampaknya tidak ada informasi yang berhasil dikumpulkan yang dapat menjelaskan apa yang terjadi pada Rosemary setelah dia meninggalkan janji temu tersebut. Menurut teman-teman dan pekerja sosial Rosemary, polisi memiliki dompet dan ponselnya, meskipun bagaimana mereka mendapatkan barang-barang tersebut tidak pernah diungkapkan. Sejauh ini, hanya sedikit informasi yang berhasil ditemukan dalam kasus orang hilang ini, tetapi keluarga dan teman-teman Rosemary masih memiliki harapan bahwa mereka dapat membawanya pulang. Dia digambarkan sebagai penduduk asli dengan tinggi 5 kaki dan berat 141 pon. Dia memiliki mata coklat dan rambut hitam yang biasanya diwarnai pirang atau merah. Dan siapapun yang memiliki informasi tentang kasus ini dapat menghubungi RCMP North Kacewon Duncan di 25 0748 5522. Nomor 1. Hilangnya Connie Royce adalah salah satu kasus orang hilang tertua yang memiliki rekaman CCTV yang jelas. Connie menghilang pada tahun 1990 dan rekaman dirinya saat terhuyung keluar dari sebuah bar menunjukkan keberadaan terakhirnya yang dipastikan. Dia sedang menikmati malam bersama 2 temannya pada malam saat dia menghilang. Dia adalah seorang mahasiswa berusia 24 tahun yang telah bercerai dan tinggal bersama orang tuanya di Madison Heights, Michigan. Setelah perceraiannya, dia sempat menjalin hubungan singkat dengan pria lain. Namun hubungan itu berakhir setelah pertengkaran yang membuat polisi dipanggil. Pada akhir Mei, Connie bertemu dengan seorang pria bernama Greg dan mereka pun langsung cocok. Mereka sepakat untuk pergi bersama pada malam tanggal 1 Juni. Ketika Connie tiba di apartemen Greg, dia mendapati temannya, Brett, juga ada di sana. Mereka memutuskan untuk pergi bersama ke bar Hayloft tiba sekitar pukul 10 malam. Hayloft adalah salah satu dari sedikit bar di daerah itu yang memiliki kamera CCTV. Kamera-kamera tersebut mengawasi pintu masuk dan keluar bar dan dengan jelas merekam kedatangan Connie, Greg, dan Brett. Mereka sudah minum beberapa gelas sebelum tiba dan melanjutkan minum di dalam bar. Tidak ada seorang pun di bar yang memperhatikan hal yang tidak biasa dari kelompok itu. Sekitar 1 jam setelah tiba, Greg pergi ke kamar mandi. Connie tiba-tiba memberitahu Brett bahwa dia harus pergi dari sana dan langsung pergi. Dia membawa sepatu hak tingginya di tangan tapi meninggalkan tas tangannya. Rekaman menunjukkan Connie keluar dari gedung dan pada satu titik dia tersandung ke dinding di samping gedung, tapi tampaknya dia mengabaikannya dan terus berjalan keluar dari jangkauan kamera. Dia tampak sedang mabuk saat itu dan telah minum setidaknya 4 gelas. Ketika Greg kembali, kedua pria itu bertanya kepada beberapa staf tentang Connie dan mereka memastikan bahwa dia sudah pergi tapi tidak tahu kemana dia pergi. Para pria itu mengira dia akan kembali untuk mengambil tasnya, jadi mereka menunggu. Tapi ketika bar tutup di akhir malam, masih belum ada tanda-tanda kehadirannya. Greg kembali ke apartemennya dan mendapati mobil Connie masih terparkir di luar. Dia tidak pernah kembali. Ketika Connie tidak kembali ke rumah, dia dilaporkan hilang kepada pihak berwenang. Pada awalnya, pria-pria yang bersama Connie akan menjadi tersangka utama dalam kasus hilangnya dia. Tetapi rekaman menunjukkan bahwa mereka tidak bersama Connie saat dia pergi dan mereka menunggu berjam-jam sebelum akhirnya pergi sendiri. Salah satu kecurigaan adalah bahwa seseorang telah memasukkan sesuatu ke dalam minuman Connie di bar dan menyerangnya setelah dia pergi. Tetapi polisi tidak pernah bisa mengidentifikasi siapapun dari rekaman keamanan. Mantan suami dan mantan pacar Connie, keduanya telah diperiksa, tetapi keduanya memiliki alibi. Setelah hilangnya Connie menjadi berita utama, para pekerja dari sebuah restoran pizza di dekat situ melaporkan adanya kemungkinan penampakan. Seorang wanita yang sesuai dengan ciri-ciri Connie terlihat menggunakan telepon umum sekitar pukul 11.15 malam. Telepon itu hanya 1 blok dari bar. Sebuah mobil model akhir tahun 1970-an terlihat di dekat situ, tetapi tidak diketahui apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya Connie. Ada juga kemungkinan bahwa Connie mengalami semacam kecelakaan. Sungai Clinton mengalir tidak jauh dari tempat Connie terakhir kali terlihat. Tim penyelam mencari di perairan terdekat tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Lebih dari 35 tahun berlalu, tidak ada jejak Connie yang pernah ditemukan. Ketika kasus ini diselidiki ulang sebagai kasus dingin, semua orang yang terlibat dalam kasus ini diwawancarai kembali, tetapi belum ada perkembangan. Connie memiliki tinggi 5 kaki 3 inci dan berat 120 pon pada saat menghilang. Dia mengenakan gaun mini hitam tanpa lengan dengan rok bermotif bunga. Dia memiliki tato lebah kumbang di pergelangan tangannya dan 2 nama serta gambar hati di bahu kanannya.
Dia juga memiliki celah di antara gigi depannya. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus ini dapat menghubungi Biro Detektif Sheriff Macomb County di 58630 79358. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.